Oke, mungkin kalian masih banyak yang belum paham gitu ya, masih bingung gitu ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat dari letak titik yang lain ya, tidak terkena garis kalau kita mau cari garis-garisnya. Jadi kita lihat dia secara visual, gitu ya. Visual, lihat untuk garis yang biru ya, yang di atas garis ada berapa titik? Dua, ya, satu, dua. Yang di bawah titik? Di bawah satu, dua, empat. Terus yang hijau yang di atas berapa? Tiga ya, satu, dua, tiga. Yang di bawah satu. Terus yang merah dua di bawah dua ini ya. Oke, kemarin kita udah sempat hitungan kan untuk mencari basicnya itu kita pilih yang jaraknya paling dekat. Jadi selisih jaraknya paling sedikit gitu ya. Berarti dari ini semua ya, ini kan jaraknya jauh gitu ya. Di sini juga ini jauh. Berarti yang terdekat ya secara visual. Jadi kita masih mengira itu ya. Oke. Selanjutnya kalau ada gambar seperti ini, benar atau salah sih gambarnya itu? Coba yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang benar, yuk. Enggak ada. Ayo. Yaudah, yang bilang salah angkat tangan. Satu. Salah. Oke, boleh turun tangannya. Yang bilang salah tadi ini. Yuk, kenapa bilang salah? Alasannya kenapa kamu mau mengatakan ini salah? Karena memiliki titik-titiknya. Oke. Jadi benar gambarnya ini gambar yang salah. Tapi alasannya apa? Salahnya. Yang mana? Salah yang mana? Betul ya, Siva ya? Yes. Nah, yang perlu diingat, kemarin kalian sudah gambar kan teman-teman? Banyak yang salah di bagian skalanya, ya. Jadi kalau di sini jaraknya 2, juga harus konsisten, harus konstan. Kalau jaraknya 2, juga 2 terus, ya. Nggak boleh di sini 2, di sini terus nanti 3, 4, itu nggak boleh, ya. Ini juga sama. 0 ke 0,1 jaraknya 0,1 dia terus berulang sehingga harus on. Kemarin masih banyak yang salah dalam menggambar itu ya, bisa dipahami. Jadi tadi salahnya kenapa? Iya, skalanya di sini ya, itu kan setengah, ini setengah, ini satu gitu ya. Oke, lagi ada yang enggak spesifik kemarin itu apa? Garis ya? Cipa. Ya, yang tadi kan garis spesifik apa? Ya. Garis lurus ya, bawah. Iya, dia menggambarkan dan dia harus semua pilih. Tuh, garis siapa yang tepat untuk menggambarkan dua variabel. Dia juga disebut sebagai garis regresi. Ya, oke. Nah, sekarang kita udah hitung yang banyak yang mau kemarin ya. Dia namanya pakai metode kuadrat kecil. Ada yang dinamakan selisih
Lebih dari
juga aku kasih nilai kedisiplinan. Ini akan kita sekolahkan bukan? Jadi harap kerjasamanya setiap kakak-kakak kasih tugas kalian bisa mengikuti itu ya. Oke. Untuk link ini akan kita buka lagi. Jadi silakan dikumpulkan. Nanti sampai 11.30 kita tutup lagi. Oke, selesai. Bentar ya, baru bantu ini.
kamu tuh kuwi to, Jin. Pak balu paling sarang to, Jin. Kamu tuh Udah ya, silakan di upload nama-nama ini. kalau misalnya ini tidak melu.
Parah.
Asa viral. Itu mau dipasang pakai duit. Trending. buat presentasi kan satu kelompok aja yuk. Aku ini sebagai nilai keaktifan satu kelompok. Ini aktivitas bebas. Aktivitas satu siapa? Aktivitas dua siapa? Satu. Aku
marahin ya. Ya mikir dong. Ya mikir. Sabar paling besar. Tidak marah juga. Udah percaya. Apa? Satu. Ya udah diambil kan Mbak. Akhirnya semuanya kan nggak ada, saya hilang. Tapi kan nggak apa. Dimulai. Nanti kalau Kak Wai bisa tanya ya, dua pertanyaan aja. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertemuan kami dari membahas tentang menentukan garis besar melalui penelitian sederhana. Oke, mulai dari perkenalan. Saya Direka absen 13. Saya di Jajaya absen 1. Saya di Masa Bita Biangga absen 35. 15. Oh iya, Mbak, satu lagi. Udah selesai ya absen 34. Berdasarkan konteks surat tersebut identifikasi variabel yaitu independen dari tahunan dan variabel independen jumlah ini draftnya kemana ya baik itu nggak jelas oh tidak jumlah yang pertama itu jumlah tahunan tahunnya itu dan Nanti ada yang sampai 200 Mbak nilai. Iya.
Mana dulu katanya? Tapi 19 sampai 3 kan bawa sayur. Ayo sayur. Ah, malah capek. Otomatis dua kalau sama dua. Sayur ini suka dua. Nanti sayur ini gotong pakai. Gotong dua. Cukup ini terakhir ini. Makan dulu yuk.
Dan ini jenis korelasinya yaitu positif. Dan pola cenderungnya linear. Jumlah Y jadi kita ngikut 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sampai tambah 6 ini gampang ya. Terus tinggal dibagi 15 jumlahnya 55 dibagi sama jumlah datanya itu 15 saja 3 Berapa X-nya? Teman-teman dengarkan juga ya. Oke, jadi kesimpulannya tentang aktivitas 1, garis-garis fit yang dipilih adalah garis yang B, yang garis yang di tengah ini ya, garis yang B. Kenapa? Karena garis B melewati titik tengah data yaitu 4,23,3. Terus dia menunjukkan bahwa garis berada di pusat sebaran data. Jadi karena dia melewati titik tengahnya itu ya, berarti dia emang ada di tengah sebaran data. Lalu posisi garis B itu paling seimbang, dia tidak terlalu jauh seperti garis A dan juga tidak terlalu bawah seperti garis C. Jadi jarak antara titik data terhadap garis B itu paling kecil secara keseluruhan, sehingga sesuai dengan prinsip metode kuadrat terkecil.
Lalu garis ini juga menunjukkan hubungan positif antara premi tahunan dan juga jumlah klaim, yang berarti semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka cenderung semakin banyak pula jumlah klaimnya. Ya, kalian aktivitas 2, perhatikan. Yuk. Aktivitas 2, silakan. Aktivitas 2. Di bagian hitungannya aja nggak apa-apa. Jadi aktivitas 2. Ya, yang masih bingung Kalian ikan garis A, B, C. A. Gampang banget itu. A. Terus kan kita udah ada nih garis A, B, C sama. Terus A, B, C kita bahas. Kita nyari G topinya. Topi itu apa? Ini topi itu kayak ada di sini. Nah, sekarang ini ada yang dari saya. Oke, baik. Cara menghitungnya Oh, mari Mas itu. Yo, gimana jelaskan? Nah, ini kan ada garis A. Sama 3. Kan rumus hitungan ini satu kali gaji dibagi lagi 1 sama dengan X 1 bagi X 1. Jadi ya di sini J1 nya berarti 3. Ini X1, Y1, X2. Jadi ya berarti kurang 0, kurang 3 soalnya itu. Terus ini X2 kan X1 tadi dari X. Terus 4,2 terus jadi hasilnya 3X dibagi 6 dibagi 2,5.
Oke ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini hasil presentasi teman kamu ya. Di sini ada garis A. Tadi kan dia melewati berapa titik? Garis A melewati berapa titik? Dua titik ya. Di sini ada titik yang pertama, di sini titik ke dua. Dia hitung Y-topi apa tadi? Temanmu menjelaskan Y-topi adalah? Ada yang mau jawab? Y-topi adalah? Tadi udah disebut loh. Y-topi? Ayo apa? Mas Velta tahu katanya. Apa Mas Velta? Y-topi? Ayo, Y-topi tadi temanmu menjelaskan ya apa? Y-topi adalah? Ayo, tadi mendengarkan nggak? Y-topi disebut sebagai prediksi nilai Y-nya. Ya, dia dicarinya dengan cara Y-topi dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Gitu ya. Sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kemudian setelah dihitung kalian kalikan sila. Ada yang masih bingung di sini? Yang teriaknya aku. Enggak. Silakan dilanjutkan dari sebenarnya. Gantian. Mbak, Mau nulisnya doang nih. Kalau nggak paham. Tulisnya mirip-mirip sih. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang tentang garis B-nya ya. Garis B kan tadi sebutnya seperti ini. Nah, Y-nya sama, jadi Y topi, min ya, nah teman-teman, jadi kita sebutnya ya Y akar min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah itu tuh apa sih X2 X1 terus Y2 Y1 itu apa? Dari sini ya teman-teman, ini X, ini Y. Berarti ini X apa tuh? Oh ya, ini X, ini Y. Ini X pertama, X1, ini terus Y1, X2, ini Y2 gitu ya. Nah terus kalian tahu pemosisian seperti ini. Lalu kalian masukkan ke dalam rumusnya, tinggal hasilnya seperti ini. Jadi ketika sudah dimasukkan ya ke dalam rumus, nah setelah itu baru kalian hitung. Nah dihitungnya seperti apa? Ini kan 6 kurangi 1
berapa? 6 kurangi 1 berapa lah kakak? 6 kurangi 1 6 kurangi 1 5. Terus ini ada X. Nah ini gimana sih kok bisa tiba-tiba begini? Coba ada bisa jawab nggak? Nah, ini bisa begini karena 6 kurangi 1 tadi kan 5. Nah udah kan bisa 5 nih. Terus 5 ini dikali sama sini. Nah kalau dikali berarti dia 5 dikali X, terus 5 juga dikali min 2,2. Maka hasilnya ini teman-teman 5 kali X berapa? 5X. 5 kali min 2,2 berapa? Apa Vero? Ya tentu saja dari sebelah. Nah betul. Jadi hasilnya ini Y kopi min 1 sama dengan 5X min 11. Terus ini 4,3 dari mana? Dari pengurangan ini 6,5 dikurangi 2,2 hasilnya 4,3. Nah kan udah sampai sini. Setelah itu 4,3 itu dikalikan sama ini di atas. Nah berarti jadinya kalau 4,3 dikali Y kopi hasilnya 4,3 Y kopi. Terus habis itu karena 4,3 dikali min 1 maka hasilnya jadi min 4,3. Paham nggak? Paham. Mana nggak paham? Alif paham nggak Alif? Yota itu paham kita. Nah, itu kan gara-gara tadi naik ya, makanya dikali. Terus habis itu ini ya 4,3 Y topi min 4,3 itu udah dikali sama Y topi min 1. Terus sama dengan yang tadi perhitungannya tadi 5X min 11. Nah ini. Nah, terus habis itu kita tuh pengen kan yang kita cari adalah Y topinya, iya bukan? Nah, gimana sih biar caranya biar cuma sisa Y topinya doang? Ya berarti yang ada sama Y topi ini dipindahin ke sisi sebelahnya. Nah ini min 4,3 dipindah luas ke sini, berarti jadi plus 4,3. Nah berarti 5X min 11 plus 4,3 hasilnya 5X min 6,7. Berarti 4,3 Y topi sama dengan 5X min 6,7. Nah kan tadi yang dicari Y-nya doang. Berarti 4,3 itu harus dipindah. Cuma kalau 4,3 Y itu adalah 4,3 kali Y. Ya kan asalnya di sini. Kalau dipindah itu jadi gimana? Betul kata. Dibagi 4,3. Berarti Y topi itu adalah 5X min 6,7 per 4,3. Itu ya. Cari garis. Dua Mas Didik, kita akan mencoba. Ya, aku ke tabelnya gitu. Yang titik 3,1 aja deh, 3,1. Masih ikut apa? Iya. Yang ingat ya X. Ya, X-nya 3, Y-nya 1. Ini ya, hitungan tabelnya, silakan ditabelkan. Ini perhitungan tabel untuk titik 3,1 ya. Salah dengan titik. X-nya 3, Y-nya 1. Salah titik 3,1. Terus kita mau masukin ke garis yang A itu. Kan rumusnya 3X min 6 bagi 2,2. Yuk. Udah berarti bisa kita Y topi dengan 3 dikali 3 kali 6 bagi 2,2. Jadinya Y topi itu sama dengan 9 dikali 6 per 0,2. Betul? 3
nilai X. Di tabel juga ada nilai X. Masukkan nilai X-nya, berarti 3 dikali 3 dikurang 6 per 2,2. Nanti kalian ketemu nilai Y topinya. Dihitung, Y topinya adalah 1,36. Kemudian di tabel selanjutnya ada Y dikurang Y topi. Gitu kan? Y dikurang Y topi didapat dari mana? Ada yang mau jawab? Dari mana? Dari soal. Y-nya berapa, Mas? Dari Y-nya 1. Y topinya berapa? Berapa? 1,36. Berarti Y dikurang Y topi berapa? Negatif 0,36. Namanya siapa? Kayak gitu ya, penghitungan tabelnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, silakan bacakan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya berapa? Tidak. Dari tabel sebelumnya mengatakan yang memiliki dari sekian pada kecil. Oke. Karena yang diambil dari tabel dari D 7,7 dan dari A dapat 8,3 dari tabelnya Oke, dari kesimpulannya apa teman-teman? Yang dipilih garis yang C. Kenapa alasannya? Oke. Kalian lihat di tabel di bagian paling bawah itu ada jumlah kuadrat residu. Jadi kalian jumlahkan semuanya, terus kalian bandingkan. Kalian pilih yang paling kecil. Kenapa yang dipilih yang paling kecil? Oke, jadi dia dipilih yang paling kecil karena dia yang selisihnya paling sedikit, residunya yang paling sedikit. Berarti dia yang mewakili data-data tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, oke. Terima kasih untuk ngomongnya. Silakan kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi tak kasih waktu lagi untuk menyempurnakan LKPD kalian. Nanti dikumpulkan ya, minimal banget nanti malam ya 12 malam. Silakan dikumpulkan lagi di link yang sama, kasih nama filenya revisi gitu ya. Nanti itu yang akan saya nilai untuk dilaporkan kembali ya. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian untuk post testnya silakan kalian bisa foto soal ini, kalian kerjakan juga, jadikan satu dengan file LKPD-nya ya. Nanti dikumpulin, tak kasih link lagi buat pengumpulannya. Kayak gitu caranya, di foto, kalian kerjain di kertas, di foto, dikumpulkan. Gak usah pulang sekolah apa-apa. Tapi kalau ada yang pulang sekolah udah selesai duluan, bisa diberikan ke saya, akan dapat nilai tambahan. Gitu ya. Silahkan tak taruh di depan, karena ininya mati. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dikumpulin di ruang meeting. Berarti yang harus dikumpulkan kalau ini apa? LKPD revisi dan post testnya. Oke ya. Gimana? Ada
Oke. Yuk, ambil HP-nya, buka HP-nya. Buka HP-nya. Silakan kalian scan ini untuk refleksi sekarang juga. Terus setelah itu kita selesai ganti sosiologi. Ya, yuk. Tidak ada. Tidak ada. Ada peninggalan dosen atau kerjaan? Asal saya mau pekerjaan. Yuk, sekarang handphonenya siapkan scan ya. Yuk, diisi sekarang ya. Dikirim di grup, dicek di grup, diisi sekarang ya. Diisi dengan jujur gak apa-apa, ini tidak ada. Apa? Iya, 12 malam. Kirimkan dong, jangan dulu. Mana ada 3 pertanyaan ya, teman-teman. Perhatikan, di refleksi ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab. 1, jawaban kalian apa? 2, jawabannya apa? 3, jawabannya apa? Gitu ya. Gak usah, di situ langsung aja. Ya. Itu yang kumpul ya, itu yang konsep. Ini dulu. Ya, sekarang dulu. Iya, namanya. Nah, itu kan ada tanda plus kan? Nah, kalian klik tanda plusnya, kalian tuliskan jawabannya. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ya? Hah? Nggak usah, nggak apa-apa, boleh. Dijawab sejujurnya ya, karena nanti saran dari kalian itu akan kita gunakan untuk perbaikan ke depan. Bisa ya, Pak Desya, bisa isi? Bisa? Yang sudah isi angkat tangan. Sedang proses. Tapi harus bertanggung jawab atas yang kalian isikan ya, jangan ngelawan. Oke, boleh. Aplikasi boleh nggak boleh? Kalau misalkan kalian kasih nama, jadi aku bisa tahu. Lebih baik dikasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nama loh. Gunakan rokok. Kiraan apa tadi? Dia apa? Kiraan, nilai. Dia itu kan ini. Baca soalnya dulu, baca soalnya. Sejujurnya aja, nggak harus sama kayak temennya. Misalkan masih susah ini nggak apa-apa, jujur aja. Iya, apa teman? Bingung semua. Saya masih bingung semua.
Sebenarnya nggak usah ditanya lagi, Ustaz. Soalnya Ustaz, awalnya kan pas Udah ya? Udah ya? Oke, kali ini kita berarti belajar best fit ya teman-teman, dan metode kuadrat terkecil. Pertemuan depan kita akan belajar cari persamaan garis regresinya, dan hitungannya akan dengan angka-angka yang seperti tadi, koma-koma. Jadi perhatikan ketika dalam menghitung, tolong penelitiannya dicek lagi karena beberapa aku cek masih banyak yang salah hitung. Kayak gitu ya. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tanya, Mbak. Apa? Tadi ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa refleksi harus sudah bisa diselesaikan